Pada suatu saat Rasulullah ditegur Allah lewat firman-Nya tentunya ya. Lihat aja di Al-Quran. Kalau saya pernah baca ini di kelengkapan tari Nabi Muhammad SAW, karya Kiai Haji Munawar Khalil. Barangkali beliau juga menukil atau menyalin atau mengutip dari kitab-kitab Sirah Nabawi ya, misalnya Jadul Ma'ad, tulisan Al-Imam Al-Jauziyah ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau sendiri Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini menukil, insya Allah ini yang saya tahu dari internet ya, menukil dari kitab Sirah Nabawiyah yang bernama Ibnu Hisam gitu. Kemudian beliau ringkas gitu, yang menurut beliau itu tidak penting itu dihapus atau enggak dicatat gitu ya. Dan yang penting-penting itu dicatat. Sehingga Jadul Ma'ad ini lebih ringkas daripada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Dan saya dengar juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini barangkali masih keturunan Quraisy ya, Quraisy di Mekah. Dia kan tinggalnya di Mesir ya, atau di Palestina. Kemudian suatu saat ya nyaba juga ke Mekah, mungkin untuk mendekat dengan keturunannya Quraisy. Umumnya orang-orang Quraisy ini orang-orang yang cerdas ya, jago hafal silsilah ya, hafal Al-Qur'an 30 juz ya. Nah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau tidak salah ya, atau Ibnu Hisam ya, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Ibnu Hisam itu sendiri mendengar tentang Sirah Nabawiyah dari Ibnu Ishaq gitu. Barangkali itu mendengarnya di daerah Mesir, di mana itu ya, saya nggak paham, pokoknya daerah Timur Tengah lah ya, atau Afrika itu. Itu Ibnu Hisam mendengarkan secara diberitakan tentang Sirah Nabawiyah ini oleh Ibnu Ishaq dengan lisan gitu. Kemudian dengarkan sendiri dengan telinga dan panca indranya Ibnu Hisam. Nah, beliau tidak mencatat gitu ya. Ya, maka timbul jadi Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam gitu. Itu hasil dia mendengar cerita Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq secara lisan, dan dia mendengar tanpa dicatat dengan tulisan tangan gitu ya. Dia ingat, disimpan di memori otaknya. Kemudian akhirnya tuh Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam yang lebih singkat atau lebih mudah, tidak gimana ya, katakanlah tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, lebih mudah untuk pemula atau pelajar tentang Sirah Nabawiyah, itu lebih mudah membaca Ibnu Hisam daripada Ibnu Ishaq. Sementara kan karangan Ibnu Ishaq sebagian besar atau separuhnya itu hilang gitu ya, nggak tercatat. Ini yang bisa diselamatkan oleh Ibnu Hisam dari Ibnu Ishaq tentang Sirah Nabawiyah gitu ya. Nah, ini Kiai Haji Munawar Khalil barangkali dia menukil bukan dari Ibnu Hisamnya, bila jadi juga dari Ibnu Hisam dengan bahasa Arab asli, dengan bahasa aslinya bahasa Arab, atau juga ditulis atau dinukil, disalin, diambil dari buku Jadul Ma'ad ya. Jadul Ma'ad itu ringkasan lagi dari Ibnu Hisam. Dan terbitlah kelengkapan tari Nabi Muhammad SAW, Sirah Nabawiyah asli buatan orang Indonesia dengan bahasa asli, bukan bahasa Arab, oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Nah, ini saya dapat berita tentang Rasulullah ditegur atau dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi para sahabatnya yang berlama-lama bertamu ke rumahnya gitu. Dalam bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan pengertian kita, kandungan ceritanya itu dikasih tahu bahwa Rasulullah itu enggak sendirian, dia punya istri gitu. Istrinya kan bukan satu ya, punya cucu ya, punya mantu. Nah, ini mengganggu, kalau bahas kerennya sekarang tuh, mengganggu privasi Rasulullah SAW ya Rasulullah baik sebagai nabi dan Rasulullah SAW sebagai rasul ya kan, bla bla bla, juga sebagai basaria, sebagai manusia biasa, cuman dia menerima wahyu ya, dia
nerimo aja gitu kedatangan sahabat-sahabatnya berlama-lama. Dia nggak bisa protes kalau dia kan semua tindakannya itu, perkataannya, tindakannya itu sesuai wahyu ya. Kalau wahyu belum turun dia belum berani ngucapin. Nah setelah turun wahyu ini carilah di surah-surah mungkin Al-Baqarah yang Madinah ya, Madaniyah, atau di kelengkapan tadi Nabi Muhammad SAW, itu tegurannya. Jadi teguran ini dia kasih tahu para sahabatnya. Jadi dalam bertamu itu jangan lama-lama. Walaupun di Indonesia ini ada tata kromo ya, kalau bertamu itu 3 hari gitu ya. Ya dalam Islam juga begitu 3 hari. Cuma lebih detailnya lagi nih yang begini nih yang lama ini gitu. Walaupun menginap 3 hari 3 malam di rumah tuan rumah, rupanya bukan 3 hari 3 malam itu selalu di rumah gitu. Dia harus keluar gitu. Ya keluar untuk sholat berjamaah, apa sholat untuk belajar di masjid taklim yang model zaman Rasulullah itu ya, atau ke pasar dagang dan sebagainya. Cuman kembali lagi bertamu lagi gitu kan, jadi enggak deprok berlama-lama ya, membuat privasi tuan rumah terganggu ya, bosan. Kemudian ada juga lagi yang menyatakan agama kalau minta itu kepada Allah gitu ya. Allah kalau nggak diminta dia marah gitu ya. Berarti kita dianggap sombong ya, tidak bersandar kepada Allah, sedangkan Allah tempat bersandar, tempat menolong ya. Kalau manusia itu bukan tempat bersandar, tempat menolong. Manusia kan bisa mati, kalau kaya bisa miskin, lagi sehat bisa sakit, dia nggak bisa nolong, nggak bisa buat bersandar gitu ya. Sangat lemah, sangat terbatas. Jadi kalau bersandar kata Allah itu sama dia lah, sama Allah. Bersandar, minta tolong, bergantung itu Allah Somad kan begitu ya. Allah itu maha menolong, maha tempat untuk bersandar. Jadi kalau kita nggak bersandar dan nggak bergantung dan minta tolong kepada Allah, tidak berpasrah diri kepada Allah, itu Allah menyalahkan kita dengan bahasa letterleknya, bahasa singkatnya marah lah, murka lah. Nggak boleh kita nggak minta sama Allah. Kemudian kenapa nggak boleh minta sama manusia, apalagi bertamu lama-lama? Ya, sifat manusia kan ngeluh, jazua, ya, mengeluh, ya, capean, ya, elek, bosen, ya, ada sifat sentimennya yang negatif, suujon dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau manusia itu kalau sekali 2 kali mungkin ya enak-enak aja gitu ya. Tapi umumnya manusia gitu ya. Itu kalau sering-sering bosen dia. Kalau bukan bosen bukan manusia, itu barangkali malaikat. Allah tuh nggak sifat bosen ya, kalau manusia itu bosen Pak. Nah, ada istilah keren lagi, ada take and give gitu. Jadi jangan take doang atau give doang gitu, ada take and give. Jadi sharing, harus balance gitu ya. Manusia itu gitu, itu pun harus dijelaskan ya. Kalau nggak jelas dijelaskan ya, supaya jangan salah paham gitu, jangan gagal paham gitu. Jadi harus ada take and give ya, jadi nggak bosan. Ada lagi Mafujat mengatakan zurgiban tazdad huban. Kalau berkunjung atau berjarak atau bertamu dan sebagainya itu jangan sering-sering ya. Jangan kerap-kerap gitu ya, jarang-jarang. Zurgiban kalau datang ketemu bertamu jarang itu menimbulkan kangen, rindu gitu. Ya artinya nggak bosen gitu. Minimal nggak bosen lah gitu. Bahkan mungkin bisa kangen gitu, bisa ngundang, mungkin saat itu dia nggak ada privasi apa, jadi dilindungi atau apa gitu, lagi bebas, lagi santai, lagi enak lah gitu. Itu karena kita jarang-jarang lama gitu. Kemudian tata krama menyetol kan ada caranya, ada Allah ada caranya, manusia juga ada caranya gitu. Allahnya caranya apa? Dengan 99 nama. Kalau kita minta tolong, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala, itu ada caranya. Sebut dulu 99 namanya itu kan sanjungan, pujian. Ya, menghormati, mengagumi, menyanjung dan sebagainya. Bilang gitu.
Ya Allah, ya Rob, ya Rahman, ya Rahim, apalagi ya Goni, ya Mugni, ya Qawi, ya Jabar, ya Satar, dan sebagainya gitu. Sebut aja tuh ya, sebanyak-banyaknya Asmaul Husna, puji dia harus Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Nah, setelah itu baru minta. Jangan langsung minta tanpa muji. Manusia juga begitu, bertamu nih minta tolong. Ya jangan langsung to the point. Minta tolong gitu. Duduk dulu ya. Assalamualaikum dulu ya. Ya kalau malah tata keramanya tuh kalau di kantor ya, kalau belum disuruh duduk tamu nih jangan duduk gitu. Terus berdiri, kenapa sih berdiri dulu? Jangan langsung duduk. Assalamualaikum dulu gitu. Atau ketuk pintu dulu, ya kan gitu ya. Apalagi kalau disuruh masuk baru masuk ya. Kemudian setelah masuk pintu dirapetin lagi gitu. Jangan tetap ngablak, juga pintu gerbang, pintu masuk, begitu caranya gitu. Kemudian kalau tamu gitu ya, untuk minta tolong, ya dia puji-puji dulu tuh, yang minta tolong sama tuan rumahnya ini, apa gambar, apa lukisan. Pokoknya yang buat tuan rumah yang mau nolong dia itu seneng gitu, atau cair gitu, yang tadinya stres, tegang gitu ya, nervous ya, dan sebagainya, nanti bisa cair, bisa. Dan juga ada doa-doanya yang saya ceritain tuh di online ya. Kan lengkap Pak, lengkap. Ya maksimal kalau misalnya gagal, ya terima takdir gitu. Misalnya Assalamualaikum udah 3 kali nggak dijawab, nah berarti boleh kita pergi. Itu kode Pak, isyarat, sinyal itu. Hati-hati, ini syariat ini. Orang nggak ngerti gitu. Assalamualaikum udah 3 kali, mau aja gedor-gedor, dia paksa-paksa. Sangat manusiawi, itu gak ada tata kromo, nggak ada sopan santun, nggak ada pendidikan, itu nggak terpelajar namanya, dia nggak tahu itu. Ada undang-undangnya, ada hukumnya di Al-Quran, karena barangkali dia nggak pernah baca Al-Quran gitu, terjemahannya, tafsirnya gitu. Nah Lampungan ini dia alfa, dan kalau pertama itu dari pintu depan Pak, tuh ada peraturan lagi, tahu nggak tuh? Nggak boleh dari pintu samping, dari pintu belakang, samping jendela, belakang gitu. Kemudian kalau pertama itu kelihatan muka, dan perginya kelihatan belakangnya gitu. Gitu. Dan assalamualaikum itu bukan waktu bertemu, waktu bertamu, waktu pergi pun ya. Waktu berpisah pun kita harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal assalamualaikum. Tadi kembali kepada tadi itu, bahwa Rasul ditegur Allah supaya menegur sahabatnya bahwa pertama itu jangan lama-lama, karena Rasulullah ada istrinya, terganggu privasinya, bla bla bla. Itu seperti itu. Jadi kan orang-orang kadang-kadang nggak paham ya, maunya dimaklumi sama kita aja gitu ya, dijejelin tuh pahala ya begitu ya. Tapi harusnya masing-masing tuan rumah maupun tamu itu ngerti, sama-sama ngerti, sama-sama paham gitu. Kadang-kadang nggak paham, barangkali tamunya paham bagus, tamunya nggak paham, tuan rumahnya paham gitu. Memang di sini harus kita maklum juga sih gitu. Memang tingkat pendidikan, keterpelajaran kita, tingkat membaca kita itu beda-beda. Kadang-kadang bacaan bukunya kan beda ya kan. Kalau kita misalnya banyak agama, yang lain hanya umum misalnya kan, dia ngerti agama ya, barangkali kita nggak ngerti umum ya, bla bla bla. Jadi di sini harus ada interaksi, harus ada dialog, harus ada diskusi, harus ada yang diskursuskan gitu ya, yang dibicarakan pelan-pelan, secara lemah lembut ya, secara ramah ya, dari hati ke hati, yang nggak bisa, yang jangan sampai menyinggung gitu ya, pelan-pelan, secara bertahap, kan budaya jadi bertahap sekali, berproses gitu, nggak bisa instan ya, barangkali dari generasi ke generasi gitu, apa lewat lisan ya, verbal, atau lewat tulisan, lewat buku ya, walaupun kita sudah mati gitu ya, udah lama mati, meninggal ya, tapi karena kita punya karya, punya buku, di situ banyak tausiah, banyak nasihat, banyak pesan, banyak itu bagus untuk generasi kita di bawah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, dan sebagainya. Dan umum juga, bagi umum publik itu berguna. Itu harus
diadakan pembelajaran terus, pencerahan terus, sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tema pembicara saya ini adalah bertamu-tamu pada pokoknya jangan lama-lama gitu ya. Kalau udah selesai ya udah, apalagi kalau tamatan dokter ya, dokter luar negeri. Itu begitu kalau bicara yang penting-penting aja ya. Yang nggak penting ya nggak dibicarain ya. Di dalam Islam pun dikatakan kul khairon gitu kan ya, waliasmut. Kalau nggak bisa bicara yang baik, yang penting-penting, yang nggak usah bicara, diem. Ya, diemnya juga udah pahala kalau Islam ya. Kalau orang Islam itu diemnya aja juga, nggak bicaranya aja juga itu pahala pak. Apalagi dia bicara yang penting, yang halal, yang thayyiban, yang baik, yang khair gitu. Lebih pahala lagi. Tapi kalau orang kafir, diem aja dosa ya. Dia nggak ngomong aja dosa pak. Apalagi dia ngomong, dia diem aja nggak bertindak, dosa dia. Apalagi dia bertindak, dosa gitu. Itu aksioma agama ada yang seperti itu. Ya bisa digambarkan secara bersayap lagi gitu ya. Ya secara logika ya bisa aja perbuatannya, perkataannya walaupun orang kafir juga ada yang baik juga, yang bermanfaat, tapi sifatnya masih dunia aja gitu. Sangat fana gitu. Jadi bagi seorang Islam kalau masih sifatnya dunia, sebaik apapun masih tetap kita harus memilih mengutamakan akhirat. Kalau nggak ada pahalanya karena nggak beriman dan bukan orang Islam, itu bullshit semua gitu ya. Sehebat-hebatnya dunia gitu, sekaya-kayanya di dunia gitu, bullshit. Itu kan digambarin pak, nanti kalau orang yang masuk neraka itu, walaupun belum terjadi neraka itu, tapi udah digambar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan masa cerdas, udah memprediksi gitu ya, untuk membantah orang-orang kafir itu. Orang kafir itu yang hebat banget, yang kaya banget, Rokel Player misalnya ya, apalagi itu banyak tuh yang orang kaya tuh. Lupa siapa. Atau yang di Indonesia yang kekayaannya itu triliunan atau 400 miliar, 300 miliar, 200 miliaran. Artis-artis itu begitu. Ya kalau mereka kafir bukan Islam, kalau kafir pak, itu nanti neraka itu nggak ada artinya itu. Soalnya cuma sekejap doang tuh, yang 400 miliar, yang triliunan di dunia itu, yang mobilnya limousine misalnya kan ya. Panjang banget tuh mobil. Udah hebat banget dunia itu. Tapi nanti di neraka itu nggak ada arti, bullshit itu limousine gitu ya. Ini maksud saya kembali kepada pembicaraan saya tadi dalam hal bertamu ya, yang penting-penting aja gitu. Jadi kan kalau begitu nanti kesannya intelek dia ya, hebat ya, canggih ya, hebat nih orang. Walaupun bukan dokter dia ya. Itulah kehebatan manusia gitu. Tidurnya aja tuh orang kayak gini itu ditakutin oleh iblis ya. Dia lebih takut orang yang seperti ini ya daripada orang yang lagi sholat tapi bodoh gitu. Iblis itu justru nggak mau melangkahi orang yang berilmu yang sedang tidur dibandingkan orang yang lagi sholat gitu tapi bodoh gitu. Setelah ditanya alasannya kenapa gitu, ini kalau dia lewatin orang yang lagi tidur terbangun, ini orang yang berilmu akan menasihati orang yang sholat tadi salah sholatnya gitu. Secara fikih, secara kerukan sunnah gitu ya, atau mazhab yang mana gitu ya. Itu jangkrinya begitu tuh iblis, karena orang tidur ini orang berilmu gitu. Tentu juga kalau kita tambah-tambahin ya mungkin bertakwa juga ya, dia ahli surga dan orangnya berwibawa ya. Hidupnya itu sangat bermanfaat walaupun singkat, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bagus kalau 80 tahun lebih gitu ya. Itu saya ngomong begini, saya tahu para nabi itu umurnya begitu pak. Ada yang 30 tahun ya, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun Nabi Daud. Nah saya ini udah 68 pak, mau yang berapa ya? Nggak mungkin dong kayak Nabi Daud 100 tahun, nggak mungkin lah gitu secara logika begitu. Nabi Daud kan kuat ya, besi aja tuh bisa diremes itu, dibentuk senjata tuh Nabi Daud tuh. Hebat kan berarti. Istrinya bisa 100 berapa itu, tinggi dia, kuat.
umur 100 tahun sanggup gitu ya. Ya. Nabi Muhammad sendiri 63 tahun karena diracun ya. Nabi Sulaiman kaya sekali tuh ya. Angin bisa ditundukkan ya, bisa ngerti bahasa semut, bahasa binatang. Jin bisa ditundukkan dan sebagainya dan sebagainya. Umurnya cuma 66 tahun, saya udah 68 tahun. Masa mau yang kayak Zulkifli 75 tahun umurnya. Nabi Zulkifli 75 tahun. Kalau 68 tahun jadi kalau 75 7 tahun lagi Pak ya. Nah, kemudian kalau kita menjadi orang yang dewasa harus berkarya. Kalau memang saya dikasih umur 7 tahun lagi, saya harus berkarya ya, menulis gitu ya. Bullshit dah kalau di Google ya, dihapus mulu, blokir. Orang Yahudi yang punya Google kan YouTube, internet Yahudi. Walaupun ada yang Islam atau tuh orang Pakistan, orang Bangladesh ya. Si Kan itu ya. Sering diblokir, enggak usah dah. Terlalu tinggi berharap di YouTube. Tulis saya di tangan, tulis tangan pakai pen, di buku ya. Berjilid-jilid gitu, ya, beribu-ribu apa itu? Beribu-ribu halaman selama 7 tahun ya. Itu bla bla bla. Kembali kepada yang tadi, kalau bertamu itu seperti itu Pak ya. Dan orang ini nggak paham masalah rokok. Saya baca Pak, detail baca. Justru orang yang merokok nggak tahu itu rokok. Iya, dia tahu enak aja udah gitu. Iya, nah begitu juga masalah bertamu ini gitu. Terus saya baca, karena dulu memang masih kecil, remaja sebelum menikah itu, bahkan sampai udah menikah masih senang baca. Iya, saya baca sampai tuntas walaupun nggak semuanya saya paham, tapi asal ada aja yang nyangkut gitu ya. Sampai sekarang buku saya banyak Pak, walaupun udah banyak yang musnah, yang diambil orang, dipinjam orang, dibagi orang, yang rusak ya, yang saya jual ya, saya beli lagi, masih termasuk banyak sekarang Pak nih Pak. Itu tausiah saya atau kultum saya, jawab saya hari ini tentang bertamu yang saya mampu katakan. Barangkali masih banyak lagi tata cara yang lebih sempurna dari ini. Sementara ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam menghidupkan kembali orang yang sudah mati selama 70 tahun. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada orang yang mati hidup lagi ini, apa yang dialami ketika dia mati selama 70 tahun itu. Ini perkiraan saya ya, saya nggak terlalu sekali. Kalau mau tahu, kalian baca aja di Fi Jilalil Quran, tafsir Quran, Fi Jilalil Quran, apa jilid 1, apa jilid 2 itu ada adegan seperti itu. Nabi Isa membangkitkan kembali orang yang sudah mati dengan izin Allah tentunya ya, bukan karena dia Tuhan. Dengan izin Allah. Ini kan mukjizat ya, mukjizat Nabi Isa antara lain menghidupkan orang mati. Ini agak menyebar sedikit ya, agak membias sedikit tentang mukjizat gitu. Sebenarnya mukjizat ini supaya orang itu atau kita manusia itu menyadari gitu, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang esa gitu. Bukan yang 2, 3 atau musyrik ya. Tuhan yang esa Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi sifat manusia kan begitu. Walaupun mukjizat itu ditonjolin apapun, nah emang dasarnya kafir tetap kafir, yang dasar munafik tetap munafik. Walaupun Nabi Isa itu sendiri mengeluarkan mukjizatnya,
Itu kan hebat sekali, dahsyat sekali Pak. Orang mati udah 70 tahun di dalam kuburan bisa dibangkitkan kembali dan hidup gitu. Jadi dalam tafsir ini diceritakan kenapa Nabi Isa itu tahu 70 tahun dia mati. Jadi dia ada dialog pertanyaan gitu. Anda ini meninggal udah berapa tahun kan gitu, bahasa kita bahasa ulunnya begitu. Dijawab 70 tahun gitu. Ini kan dahsyat sekali mukjizat. Orang mati 70 tahun bisa dihidupkan kembali kenapa oleh Nabi Isa dengan izin Allah tentunya yang mukjizat. Tetap aja orang kafir tidak mau mengikuti Nabi Isa gitu. Malah Nabi Isa mau dibunuh gitu. Dan sekarang mau dijadikan Tuhan lagi. Nanti misalnya Nabi Isa turun lagi ke bumi itu maksudnya apa gitu? Untuk mengkoreksi kesesatan umat manusia yang menganggap dia Tuhan. Emang dia ngomong bahwa dia harus sebentar disembah gitu. Dia kembali kepada mukjizat tadi Pak. Kita rombongan apa pengalaman atau hal yang dahsyat selama kamu itu meninggal mati di alam baja itu? Nungguin Pak Dewan di Saung. Ada satu gitu. Kita satu ini diceritain dia, wawancara dia. Dia tidak diampuni. Atau dia diazab. Aktual. Kenapa weh? Karena ketika di dunia itu, ketika dia hidup, ada orang menitipkan kayu kepadanya. Siapa? Kayu lah, kayu apa? Kemudian siapa capres cawapres yang akan kemudian dari dia merasakan giginya ada kesulitan. Demokrat, apakah kalau kita kan kesulitan nasi atau kesulitan makanan. Apa lagi tuh? Ini kan indahnya itu memang seyogianya harus dibuang itu kesulitannya, dicungkil dengan tusuk gigi kan gitu. Kalau sekarang tusuk gigi ya. Nasional Demokrat gitu. Siapa yang jadi capres, siapa yang jadi cawapres. Nah kemudian kalau Demokrat tentunya kan memilih AHY sebagai cawapresnya. Nanti kita hari Sabtu Minggu, barangkali Sabtu Minggu besok kita berkunjung menjumpai Pak Dewan tanpa kita kasih tahu lagi. Nah kita sodok aja udah ya, mau ada mau enggak di saung dia atau di rumahnya. Kita tadi udah saya ceritain nggak soal itu selesai baru kita ke Tandon gitu. Nah kita di Indonesia 20 terlampaui ya. Korupsi besar-besaran Pak. Nah, sekarang kita mau makan bukan jutaan lagi Pak, bukan ratusan juta, bukan miliaran lagi Pak. Triliunan. Apa kagak? Sedang Surya Darmadi karena nggak butuh ini. Mungkin udah 3 bulan nih, mau 4 bulan nih. Di kubu mana dia? Itu selama 13 tahun atau 15 tahun. Itu mengkorupsi uang negara, uang rakyat, uang NKRI sebesar 154 triliun dari usahanya ekspor impor minyak goreng sawit, perkebunan sawit. Kalau dia lihat videonya dia nggak merasa bersalah itu. Maling disalahin yang nangkep. Kan bingung gitu ya. Itu baru Surya Darmadi, belum yang lain-lain. Yang editan sih lah. Ketika rupiah baru bernilai 3.000 rupiah per dolar Amerika, itu editan sih udah triliunan tuh mengkorupsi uang rakyat gitu. Maksud saya apa sih? Itu ngambil kayu sebesar tusuk gigi saja tanpa izin. Itu 70 tahun Pak belum dia mampunin gitu. Dosanya gitu ya. Gara-gara ngambil barang sebesar tusuk gigi. Ada lagi Pak. Saya baca ini di kelengkapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini kan pengarang Kiai Haji Munawwar Khalil ya. Diterbitkan oleh penerbit buku Bulan Bintang, Witang, Senen. Itu saya baca 7 jilid berapa nggak tahu dah tuh ya. Jadi ceritanya ada gonimah perang. Barangkali masih ada Rasulullah nih gonimah perang ya. Itu Rasulullah bersabda, atau dalam buku ini saya mendapat pengertian kandungannya adalah siapa saja yang mengambil misalnya 1 tameng aja gitu. 1 tameng tanpa izin sebelum dibagi-bagikan secara adil oleh Rasulullah. Nah itu nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan perlindungan gitu. Dari terik matahari, dari panas dan sebagainya gitu. Itu bahaya. Bukan mengambil Pak. Bukan mengambil tameng. Dia berlindung di tameng itu. Ada gonimah, ada tameng. Tamengnya itu dia buat meneduh dari teriknya matahari di padang pasir
di sana itu di Timur Tengah gitu. Itu nanti diancam itu. Dari menuduh dari tameng gonima aja yang belum dibagi-bagikan itu ancamannya nanti dia nggak dapat perlindungan nanti di akhirat. Itu cuman berteduh dari tameng, Pak. Tameng masih katakanlah sebesar payung gitu ya. Payung kecil gitu ya. Itu nggak boleh, Pak. Harus izin atau nggak boleh, biar panasan dah. Yang berteduh gitu. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti ini yang akurat gitu. Tapi warga negara Indonesia kok dari tingkat RT, dari rakyat biasa sampai presiden pada korupsi mulu. Udah jor-joran korupsinya gitu. Iya, jutaan, miliaran, triliunan, Masya Allah. Indonesia. Nah kemudian kita misalnya siapapun gitu, ngambil barang orang berbentuk apa, daun orang, kita satu daun misalnya satu helai kita ambil, kita potes, kita hancurin, kita buang gitu, itu nggak boleh, Pak. Ngambil bunganya, bunga melati misalnya, itu harus kita minta ampun, Pak, minta maaf kepada yang punya pohon melati gitu ya. Kalau kita punya duit kita beli itu pohon melatinya ya. Begitu juga barang-barang lain, apa itu meja, apa itu kursi, apa itu kayu, apapun begitu. Kalau kita tahu itu bukan barang kita kembaliin. Kalau terlanjur kita ambil, kita kembaliin lagi gitu. Emang resikonya malu. Ya biarin, gak apa-apa malu. Yang penting kita udah terbebas. Kita minta maaf kepada yang punya. Karena semua ini, kejadian ini karena takdir Allah. Bukan kemauan kita pada dasarnya. Kita cuma wayang. Kita disetir oleh dalangnya, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau kita pakai syar'i, rel Islam, kita kembaliin tuh sesuatu kita yang ambil. Dan kita minta maaf. Ya, manusianya yang pada yang punya. Dan biasanya di situ ada hikmahnya, Pak. Kita dibayar lagi sama dia. Dengan kebutuhan kita yang paling lebih pas daripada yang kita ambil gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini berguna buat orang-orang yang suka laptop ya, yang suka berbohong, hal-hal kecil dia bohong gitu, dianggap itu nggak penting itu, nggak boleh berbohong ya. Dapat duit 300 dibilang 200, dapat 200 dibilang 300 ya, maksudnya apa sih gitu ya. Ada pertemuan kita hadir dibilang nggak ketemu, kita tersesat dan sebagai gagal, itu kan bohong, padahal ketemu, kita rapat begitu. Itu seolah-olah pembohongan itu seolah-olah nggak penting, Pak. Ini nggak prinsip sangat tidak boleh seperti ini gitu. Kalau yang kecil aja bohong, berarti yang besar juga kita bohong gitu. Karena yang besar itu lebih banyak lagi hilapnya. Kalau duit misalnya cuma 50.000 kita bohong, apalagi yang jutaan, Pak, yang 5 juta, yang 10 juta dan sebagainya, itu bisa lebih bohong lagi kita karena godaannya lebih tinggi lagi. Laptop begitu juga, orang kleptomania itu. Barang-barang orang diambil karena dianggap elok, unik dan sebagainya. Walaupun gak berharga, tapi kok diambil gitu. Mengapa sih diambil? Digunain juga kagak, paling dia koleksi gitu. Nah, hal seperti ini jangan dianggap gak penting. Ini penting. Bahaya contohnya tadi tuh orang ngambil buat nyodok makanan di giginya yang kesilitan, cuman sebesar lidi gitu ya. Sebesar toothstick ya, sebentar tusuk gigi. Itu sampai 70 tahun, Pak, dosanya. Apalagi yang bohong-bohong besar ya. 200.000 dibilang 300 dibilang 200, bla 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 bla. 800 dibilang 500 ya. Yang mana yang benar gitu. Maksudnya apa sih? Jadi prinsip-prinsip ini selalu dilegalkan oleh, akhirnya dilakukan terus sampai mati. Ini bahaya, Pak. Nggak boleh bohong seperti itu pun. Itu penting kan, tidak ada sesuatu yang kecil itu yang sia-sia bagi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pembohongan publik. Membohongi diri sendiri dan membohongi orang lain. Dan Allah itu ada gitu ya. Semoga ini menjadi nasihat buat kita semua. Jangan sembarangan korupsi. Ya Allah, mau jadi apa sih? Korupsi mulu. Emang gak ada alam barja, gak ada akhirat. Gak ada ganjaran, gak ada balasan, memang gak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kepada Rasulullah, melihat contoh dan akhlak
Rasulullah. Marilah kita mencintai Rasulullah dengan berbagai apa? Dengan asyauq wal mahabbah. Dengan kita di bulan ini semakin mencintai Rasulullah dan rindu kepada Rasulullah. Wa kasratus salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan seorang ulama yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam di dalam kitabnya Nushhatul Majalis fi Muntakhabil Nafais itu beliau memberikan suatu makna di setiap huruf-huruf yang terkandung di bulan Sya'ban. Sya'ban syir, kata beliau, di mana asyarau kemuliaan. Maka ketika kita di bulan Sya'ban ini mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian huruf Ain Sya'ban, Ain di mana al-qulub, artinya saat di bulan Sya'ban inilah kita memohon rahmat dan kasih sayang Allah dengan mencintai dengan wasilah kita mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kemudian huruf Ba, di mana birru